Selamat datang pada video presentasi kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Rekayasa Perangkat Lunak, dan di sini kami akan mencoba untuk menjelaskan ke teman-teman tentang materi Scrum Methodology. Namun sebelum kita masuk ke materi, kita ingin memperkenalkan anggota kelompok kami dahulu. Dimulai dari saya sendiri, Ezra Lajari Wijaya, lalu ada Fairuziah Noval F, Wisnu Adi Setianto, Kakung Bangkit Pakarti, Faris Wildan Melawan, Salahuddin Al-Ayubi, Setiawan Adi Nugroho, Krisnaval Masamudia, dan Fauzan Nur Ramadan. Sekarang kita akan masuk ke materi, dimulai dari definisi Scrum itu sendiri. Scrum Methodology merupakan suatu metode iteratif tentang bagaimana cara kita mengelola dan menjalankan sebuah proyek dengan sistem yang disebut sprint. Jadi sprint ini dia diberi jangka waktu 7-30 hari, jadi relatif singkat ketimbang metodologi pada software development lain, dan dia diawali dengan sebuah meeting perencanaan, dilanjutkan untuk kolaborasi tim, dan diakhiri dengan review. Dan sprint ini akan terus dilakukan berulang kali sampai proyek tersebut selesai dikerjakan. Itu kenapa Scrum disebut sebagai metode iteratif. Scrum sendiri sebenarnya sudah banyak dipakai pada kalangan startup, khususnya startup dalam negeri, karena dia cenderung lebih cocok digunakan pada proyek dengan deadline yang relatif agresif dan singkat. Karena dia kan basisnya menggunakan sistem sprint, jadi dengan waktu yang seminimal mungkin dan akan terus diulang hingga proyek tersebut selesai. Jadi dia bisa menghemat waktu juga untuk pengerjaan proyeknya. Namun banyak orang juga yang masih salah persepsi, salah definisi bahwa mereka mengira Scrum itu sama dengan Agile Development. Di sini kami tekankan bahwa Scrum Methodology itu tidak sama dengan Agile Development, karena Agile merupakan suatu SDLC atau singkatan dari Software Development Lifecycle, di mana dia memiliki beberapa metodologi untuk penerapan konsep dari Agile itu sendiri, dan Scrum adalah salah satunya. Jadi Scrum Methodology merupakan bagian dari Agile Development. Untuk konsep dan cara kerja dari Agile itu sendiri sebenarnya sudah dijelaskan pada dokumentasi Agile Manifesto, di mana dia mengacu pada 4 moto utama. Yang pertama, individuals and interactions over process and tools. Jadi dia menekankan kepada interaksi antar tim Agile-nya ketimbang penggunaan suatu proses atau tools secara spesifik. Yang kedua ada working software over comprehensive documentation. Jadi dia menekankan pada produktivitas timnya dalam konteks ini untuk bekerja dengan softwarenya ketimbang menulis dokumentasi lengkap tentang proses-proses yang sudah dilakukan. Karena dia kan konteksnya ingin mendapatkan hasil yang maksimal ya. Jadi dia harus menekankan untuk produktivitas dari tim itu sendiri. Yang ketiga ada customer collaboration over contract negotiation. Jadi dia menekankan kepada kolaborasi antar tim dengan customer, dengan klien, ketimbang negosiasi kontrak dari proyeknya. Dan yang terakhir ada responding to change over following a plan. Jadi dia menekankan untuk merespon perubahan sedini mungkin, secepat mungkin, ketimbang mengikuti tujuan atau plan yang sudah ditentukan sebelumnya. Karena dia ingin meminimalisir waktu pengerjaan proyek itu seminimal mungkin. Jadi dia harus menerapkan perubahan yang diinginkan pengguna, yang diharapkan pengguna atau sesuai ekspektasi pengguna atau klien ketimbang mengikuti tujuan awalnya. Kenapa menggunakan Scrum? Untuk alasan mengapa kita sebaiknya menggunakan Scrum metodologi, karena Scrum dapat membantu Anda untuk mengorganisir sebuah tim dengan komunikasi yang kuat antara anggota tim tersebut. Scrum mewajibkan setiap sprint dimulai dengan meeting singkat untuk perencanaan dan diakhiri dengan review. Ini adalah ide fundamental dari Scrum untuk sebuah project management. Lalu, bagaimana cara kerjanya? Cara kerja dari Scrum sebenarnya simpel dan mudah dipahami. Setelah dilakukan meeting tim di awal untuk perencanaan, berikut merupakan tahapan-tahapan yang umumnya dilakukan pada Scrum metodologi. Tahapan yang pertama adalah pembuatan product backlog untuk merancang dan merangkum hal-hal yang diinginkan klien tentang produk atau fitur yang ingin dikembangkan. Product backlog ini disusun oleh seorang product owner. Selanjutnya, tahapan kedua atau yang disebut sprint backlog, di mana pada tahapan ini, Scrum Master akan menyusun dan menjelaskan hal-hal yang perlu dikerjakan oleh tim. Isi dari sprint backlog mengacu pada informasi dari product backlog yang telah disusun sebelumnya. Lalu, yang ketiga, tahapan sprint week, di mana pada tahapan ini, tim Scrum akan mulai bekerja sama untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada pada sprint backlog. Dan yang terakhir adalah tahapan sprint review. Pada tahap ini, tim akan melakukan meeting review untuk merangkum apa saja yang telah diselesaikan dan apa saja yang belum. Pada saat ini juga, tim akan memutuskan produk atau fitur yang masih belum siap digunakan akan dimasukkan ke sprint backlog atau dipindah ke sprint selanjutnya.
Dalam Scrum metodologi, terdapat juga beberapa peran yang perlu dibagi kepada tim guna mendukung sistem Scrum yang optimal. Beberapa peran di antaranya adalah Master Scrum, Product Owner, dan Tim Scrum. Lalu apa itu ketiganya? Yang pertama, Product Owner. Secara singkat, tugas Product Owner adalah menjalin komunikasi dengan stakeholder. Semua urusan yang berkaitan langsung dengan stakeholder akan dijalankan oleh Product Owner. Peran ini memegang kendali di bidang bisnis. Product Owner adalah orang yang seharusnya paling memahami pekerjaan tim Scrum dan pengaruh pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pada keberlangsungan bisnis perusahaan. Product Owner juga berperan sebagai perantara antara stakeholder dan tim Scrum. Lalu selanjutnya ada Scrum Master. Scrum Master lebih tepat didefinisikan sebagai fasilitator dalam tim. Scrum Master tidak berperan sebagai pembagi tugas kepada anggota tim, namun Scrum Master akan berperan sebagai pihak yang memastikan keberlangsungan kerangka kerja Scrum. Scrum Master akan membantu tim memahami teori dan implementasi dari kerangka kerja Scrum. Peran ini juga bertugas untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang berlangsung dalam tim sudah sesuai dengan kerja Scrum yang seharusnya. Lalu yang terakhir ada Tim Scrum. Implementasi kerangka kerja Scrum yang lebih detail menjadi tugas para development atau Scrum Team. Biasanya ada berbagai pekerjaan dalam development team, mulai dari UI UX designer hingga software tester. Development team inilah yang akan melakukan eksekusi. Cara implementasi Scrum. Untuk cara implementasi Scrum, kita dapat rangkum menjadi 7 tahap. Yang pertama adalah bentuk tim Scrum. Tim umumnya terdiri dari 5-9 anggota. Semua anggota ini memiliki kombinasi, kompetensi, dan dapat mencakup untuk menjadi developer, penguji, pendukung, perancang, analisis bisnis, dan lain-lain. Semua anggota terus bekerja sama. Tim itu sendiri bertanggung jawab untuk memastikan bahwa mereka akan memproduksi produk yang bisa dipresentasikan di akhir sprint. Yang kedua adalah tentukan lamanya sprint. Setiap sprint memiliki tenggang waktu antara 7 hingga 30 hari dan umumnya tetap sama panjang selama proyek berlangsung. Tentukan tenggang waktu dalam sebuah meeting perencanaan dan tim tersebut harus berkomitmen untuk menyelesaikan proyek pekerjaan ini. Yang ketiga, tunjuk seorang Scrum Master. Scrum Master adalah seorang katalisator untuk sebuah tim Scrum. Ia memastikan bahwa tim dapat bekerja secara efektif dan progresif. Jika terjadi hambatan, Scrum Master akan menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah untuk tim tersebut. Yang keempat, tunjuk seorang Product Owner. Product Owner merupakan seseorang yang bertanggung jawab untuk memastikan tim dapat menghasilkan sebuah produk yang bisa dipresentasikan dan dipasarkan ke bisnis, klien, ataupun siapapun yang menginginkan hasil proyek tersebut. Yang kelima adalah buat produk backlog awal. Product backlog adalah daftar keinginan yang berupa semua cerita pengguna yang diharapkan dan diselesaikan dalam proyek tersebut. Cerita yang paling penting harus berada pada urutan teratas daftar. Jadi, keseluruhan daftar tersusun secara teratur berdasarkan urutan kepentingannya. Rencanakan dan mulai sprint. Berdasarkan prioritas backlog, tim sekarang mengambil item dan daftar, umumnya dari urutan teratas. Tim lalu melakukan brainstorming dan memutuskan apa dan berapa banyak yang bisa mereka selesaikan dalam sprint mendatang. Proses ini dapat disebut sebagai rapat perencanaan sprint. Tutup arus dan mulai sprint berikutnya. Bila akhir tenggat waktu sprint sudah tercapai dan semuanya pekerjaan yang direncanakan sudah dilakukan dengan lengkap, tergantung pada tim untuk memutuskan apakah pekerjaan yang tersisa harus ditransfer ke sprint berikutnya atau dimasukkan kembali ke dalam backlog. Keunggulan Scrum. Yang pertama, tim Scrum adalah sebuah tim yang memiliki lintas fungsional sehingga bisa bekerja sama sebagai satu kesatuan. Yang kedua, memiliki ritme yang pasti dan berulang untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu maksimal 30 hari. Yang ketiga, tidak perlu dokumentasi dalam jumlah yang sangat besar. Scrum menggunakan pendekatan yang to the point dalam bagi tugas dan menanyakan progresnya. Dan kekurangannya, jika anggota tim tidak berkomitmen dengan baik, maka proyek tidak akan selesai atau bahkan bisa gagal. Jika Scrum Master terlalu mengontrol secara ketat, dapat menyebabkan tim menjadi tertekan dan stres, mengakibatkan demoralisasi dan kegagalan dari proyek tersebut. Yang ketiga, Scrum membutuhkan anggota tim yang sudah berpengalaman. Jika tim berisi pemula, maka proyek tidak dapat selesai sesuai dengan waktunya. Sekarang kita masuk ke quiz. Jadi teman-teman bisa scan barcode yang tampil di layar untuk membuka link quiz yang kami sediakan, atau mungkin bisa buka link manual pada alamat s.id/quiz rpl1.
Untuk referensi materi yang kami gunakan dalam menyusun presentasi ini kami dapat dari beberapa laman web berikut. Jadi teman-teman kalau semisal mau lebih lanjut belajar tentang Scrum Development lebih detail, kalian bisa cek pada beberapa website berikut. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.